perilaku anak usia dini, subtemanya reinforcement atau penguatan. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Bu Niswa, Bu Teti, Bu Dian, dan Bu Emi. Latar belakang, anak usia dini berada pada tahap pembentukan perilaku dasar. Perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan. Guru memiliki peran penting dalam membentuk perilaku positif anak. Kemudian transformer adalah salah satu teknik efektif. Salah satu teknik efektif adalah penguatan. Lalu pengertian dari modifikasi perilaku adalah upaya sistematis untuk mengubah perilaku individu berdasar teori behavioristik, berfokus pada hubungan stimulus, respon, konsekuensi, bertujuan untuk meningkatkan perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Landasan teorinya berdasar pada behaviorisme, yaitu mengubah atau membentuk perilaku individu melalui pemberian stimulus dan respon yang terencana. Pengkondisian operan dikembangkan oleh B.F. Skinner. Perilaku dapat diperkuat atau dilemahkan melalui konsekuensi yang diberikan setelah perilaku tersebut muncul. Prinsip bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi atau cenderung diulang-ulang. Monggo bisa dilanjut oleh Bu Teti atau Bu Dian. Nggih, pemahaman penguatan atau reinforcement adalah suatu bentuk proses atau stimulus yang diberikan setelah munculnya suatu perilaku dengan tujuan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut muncul kembali di masa yang akan datang. Contohnya pujian, senyuman, atau tepuk tangan, dan stiker emo kayak senyum, atau kalau anaknya kurang tulisannya atau hasilnya kurang puas, kita bisa kasih emo sedih. Nah, oke, lanjut Bu Niswa. Apa tujuan penguatan? Tujuan penguatan adalah 1. Meningkatkan perilaku positif atau diberikan agar perilaku yang baik semakin sering muncul. Dan yang kedua, mendorong untuk kembali berperilaku yang diharapkan. Ketiga, membantu proses pembelajaran, membantu motivasi dan kepercayaan. Yang terakhir, 5, membentuk kebiasaan anak yang baik. Monggo Bu Niswa. Bisa dilanjut Bu Dian. Nggih, saya lanjut ya Bu. Penguatan positif. Bu Teti napa saya? Berarti sudah Bu Dian jeneng. Oh, nggih. Nggih, saya lanjut. Penguatan positif. Penguatan positif adalah memberikan stimulus yang menyenangkan setelah perilaku muncul, bertujuan untuk memperkuat perilaku baik anak. Contoh, pujian saat berani tampil, tepuk tangan jika anak berhasil melakukan tantangan, stiker bintang, dan hadiah kecil. Next, Bu Teti. Bu Niswa. Penguatan negatif. Penguatan negatif adalah menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku muncul.
penguatan negatif tidak sama dengan hukuman. Contoh, anak disiplin diberikan tugas tambahan. Maaf Bunda. Anak disiplin, tugas tambahan dibatalkan. Anak tenang, tidak diberi peringatan lagi. Next, Bu Niswa. Bentuk-bentuk penguatan di PAUD. Penguatan verbal. Seperti anak hebat, bagus sekali, ibu bangga padamu. Dan penguatan nonverbal. Senyuman, anggukan kepala, acungkan jempol, tepuk tangan. Next, Bu Niswa. Penguatan simbolik. Penguatan simbolik sederhana dapat dilakukan dengan cara memberi stiker, bintang prestasi, kartu poin, sertifikat sederhana. Tujuannya yaitu memberikan motivasi tambahan bagi anak. Penguatan aktivitas sangat efektif diterapkan di PAUD karena sesuai dengan dunia anak belajar sambil bermain. Dilakukan dengan cara waktu bermain tambahan, menjadi pemimpin barisan, memilih lagu, dan duduk di kursi spesial. Next, Bu Niswa. Jadwal penguatan. Penguatan berkelanjutan. 1. Diberikan setiap perilaku muncul. 2. Cocok untuk tahap awal pembentukan perilaku. Penguatan sebagian diberikan secara berkala, lebih tahan lama dalam mempertahankan perilaku. Dilanjut Bu Emi. Bu Emi. Bu Emi ada? Monggo dilanjut Bu Dian atau Bu Teti, enggak apa-apa. Kita lanjut ya Bu Niswa. Bu Niswa. Prinsip pemberian penguatan. Prinsip utama pemberian penguatan pada anak usia dini sebaiknya diberikan segera setelah perilaku muncul, konsisten, adil, sesuai usia anak dan tidak berlebihan. Next, Bu Niswa. Kesalahan dalam penguatan. Dalam penerapan penguatan, guru atau orang tua perlu berhati-hati agar penguatan yang diberikan benar-benar membantu membentuk perilaku positif. Jika tidak tepat penguatan, justru dapat menimbulkan perilaku yang kurang baik. Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam memberikan penguatan. 1. Penguatan diberikan terlalu sering. 2. Penguatan tidak diberikan secara konsisten. 3. Penguatan yang diberikan terlambat. 4. Memberikan penguatan pada perilaku yang salah. 5. Membandingkan anak satu dengan yang lainnya. Next, Bu Niswa. Langkah penguatan penerapan. Langkah penerapan di PAUD dapat dilakukan dengan 1. Identifikasi perilaku target. 2. Tentukan jenis kepemilikan. 3. Secara konsisten. 4. Evaluasi efektivitasnya. 5. Kurangi secara bertahap jika perilaku stabil. Next, Bu Teti. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, efektif membentuk perilaku, meningkatkan motivasi anak, hubungan membangun, positif guru anak, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kekurangannya adalah anak menjadi terlalu bergantung pada hadiah, motivasi diri anak berkurang, memerlukan konsistensi yang tinggi dari guru, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan,
Tidak semua anak merespon penguatan dengan cara yang sama. Monggo Bu Niswa. Baik, Bu Teti. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah sebagai kesimpulan penguatan modifikasi perilaku ada pada anak adalah teknik utama dalam modifikasi perilaku, terdiri dari penguatan positif dan negatif, sangat efektif diterapkan pada anak usia dini. Harus dilakukan secara tepat, konsisten, dan proporsional. Tujuan utamanya adalah membentuk karakter dan kebiasaan baik sejak dini. Sudah Bu Niswa? Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok 5. Sekarang sesi tanya jawab. Monggo bunda-bunda yang mau jawab, mau bertanya. Mohon maaf Ibu, apakah saya boleh bertanya? Boleh Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Yang akan saya tanyakan itu mengenai ini loh Bu, faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku anak Ibu? Terima kasih. Oke, baik Bu Anita. Bisa dibantu Bu Emi untuk menjawab. Tidak ada Bu Teti. Oke, saya bantu jawab nggih. Bu Galo, faktor biasanya itu yang dapat mempengaruhi berbagai hal pada anak biasanya seperti di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, terus lingkungan masyarakat, itu contohnya itu ya di temannya, terus cara orang tua mendidik anak. Contohnya, jika orang tua berbicara sopan di rumah, anak pasti biasanya ikut sopan. Tapi kalau biasanya orang tuanya itu berkata atau kebiasaannya itu mengatain anak yang kotor-kotor atau jelek-jelek, anak akan tiru dan akan dibawa sampai ke sekolah maupun di rumah atau di bermain sama temannya, pasti akan kebawa nih biasanya. Nah, kemudian cara berinteraksi berbicara kepada orang lain, atau biasanya kalau anak itu sering diperlakukan kasar, jadi anak itu biasanya itu di sekolah itu akan berbuat kasar kepada temannya, meskipun kalau ditanyain biasanya sama gurunya jawab, kayaknya kebiasaan di rumah, karena biasanya sama orang tuanya itu memperlakukan seperti gitu kasar, atau kata-kata atau sering dipukulin atau dicubit. Jadi anak itu biasanya sering kasar gitu Ibu nggih. Ngoten Bu Galo. Atau sering lihat orang tuanya bertengkar atau sering pukul-pukulan, mungkin anak juga sering akan bersifat atau berbuat seperti itu di sekolah. Mukul temannya atau gurunya, kadang kasar gitu loh Bu Galo. Gimana Bu Galo? Bu, tanya tadi bukan saya. Yang tanya saya Bu Anita. Tidak apa-apa. Jadi anak itu selalu cermin, iya. Cerminnya. Iya Bu, kalau belum tanya tadi saya Bu Teti. Terima kasih Bu Teti atas jawaban dan contoh-contohnya tadi. Terima kasih banyak Bu Teti. Terima kasih ya Bu Anita. Monggo selanjutnya.
Nggih, Monggo Bu saya nggih, Bu. Galuh. Nggih. Terima kasih waktunya, Ibu. Nih, apa yang dimaksud dengan perilaku positif pada anak? Bisa dibantu Bu Dian untuk menjawab. Nggih. Jadi itu pertanyaan dari saya, Ibu. Nggih, kula jawab nggih Bu Galuh. Nggih, Ibu. Perilaku positif pada anak adalah tindakan anak yang sesuai dengan aturan, norma, dan nilai yang berlaku di lingkungan sekitar. Seperti contoh anak membantu temannya yang kesulitan mengambil mainan atau berbagai alat tulis, atau anak itu tidak bisa terus dia lihat, oh kasihan, jadi ada niat membantu temannya gitu loh Bu Galuh. Kan itu sudah masuk perilaku Empati. positif kan. Nggih. Jadi punya niatan dari dia sendiri gitu loh. Nggih. Nggih. Nggih, Bu. Terima kasih jawabannya. Nggih, sama-sama Bu Galuh. Monggo berikutnya Ibu. Saya nggih. Oh, silakan. Nggih, terima kasih atas waktunya. Ini Bu, yang mau saya tanyakan, mengapa ya modifikasi perilaku itu penting pada anak usia dini? Terima kasih. Apakah Bu Emi sudah ada di sini, nggih? Oke, kalau enggak bisa, kalau enggak ada gini, baik saya jawab pertanyaannya dari Bu Fitri tadi. Mengapa modifikasi perilaku penting bagi anak usia dini? Nggih, Bu Fitri. Nggih, Bu Niswa. Nggih, Bu. Baik. Oke, baik, ini saya bantu menjawab. Kenapa modifikasi perilaku itu sangat penting bagi anak usia dini itu karena pada anak usia dini itu adalah anak yang anak yang sedang berada pada tahap pembentukan karakter tuh, pembentukan karakter yang baik, kemudian juga untuk membentukan untuk pembiasaan yang positif melalui melalui pembiasaan yang positif atau karakter yang baik, anak dapat diarahkan untuk belajar berperilaku baik sejak awal. Seperti contohnya saat di sekolah, guru membiasakan membuang sampah pada tempatnya setiap selesai makan, agar anak itu menjadi terbiasa dalam kehidupan sehari-harinya saat dia setelah makan itu mereka membuang sampah pada tempatnya, atau bisa jadi dengan cara saat minum Bunda, minum dengan cara duduk itu saat di kelas, mungkin kalau di lembaga saya itu disediakan air minum, saat kita minum itu kita contohkan dengan duduk. Jadi dengan melihat pembiasaan itu anak-anak pasti akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh bunda gurunya. Seperti itu Bu Fitri. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Berarti karena masa anak usia dini itu masa golden age ya Bu ya, belum ada apa? Kalau dikasih pembiasaan yang baik, insya Allah akan mengikuti yang baik ya Bu ya. Betul Bu Fitri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo Bunda, ada pertanyaan lagi. Saya Bunda ya, tanya. Halo. Boleh Bunda, silakan. Tadi kan modifikasi perilaku itu kan sangat penting bagi anak anak usia dini. Lah, bagaimana caranya kita menerapkan modifikasi perilaku di sekolah
Itu Bu pertanyaannya. Makasih. Nggih, Bu Rini. Bisa dibantu menjawab pertanyaan dari Bu Rini, Bu Teti, atau Bu Emi, atau Bu Dian. Monggo. Apa tadi, Bu? Ya. Modifikasi perilaku bagi anak itu kan sangat penting ya, Bunda. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan modifikasi perilaku di sekolah? Begitu. Bagaimana? Dengar, Bunda? Halo, nggih Bu, dengar Bu. Maaf, ngekliknya lemot ini. Nggih, saya jawab Terima nggih. kasih. Bu Rini nggih. Nggih, kalau biasanya di sekolah itu guru memberi kebiasaan yang baik ya Bu ya. Ya Bu Setiarini. Setiarini setia sekali, saya jawab. Ya. Biasanya di sekolah kita itu memberikan kebiasaan yang baik. Sebagai guru, kita memberikan pembiasaan atau aturan pemberian penghargaan yang berkonsekuensi yang sesuai. Contohnya kayak kita mencontohkan anak antri sebelum cuci tangan. Kemudian gurunya memberikan pujian. Ayo anak-anak antri ya, belum kita makan cuci tangan dulu tapi harus antri. Siapa yang antrinya rapi, tidak desek-desekan, tidak mendahului temannya, itu nanti anak kita kasih bintang 5 atau kita kasih bintang 5, maaf Bu, bintang 4 ya, nggak sampai bintang 5 ya. Kita kasih bintang 4 atau kita kasih pujian, oh pinternya, anak ganteng atau anak cantik. Nanti Bu Guru kasih hadiah permen ya, atau kasih hadiah apa ya Bu ya. Biasanya kita kasih hadiah apa itu? Pensil atau penghapus ya, biar anak-anak seneng. Atau kalau kita tidak membiasakan anak-anak diberi hadiah, kadang anak-anak nanti jadi kebiasaan ya untuk negatifnya ya. Kita kasih bintang 4 aja anak-anak itu sudah senang, atau kita kasih stiker-stiker emo yang senyum. Terus kan pasti anak-anak kan mau antri ya, biar tidak kayak ular, antrinya harus rapi. Contohnya kita kebiasaan seperti itu. Jadi kalau kita kebiasaan di sekolah, nanti akan biasanya juga kalau di rumah nggak dikasih kebiasaan yang baik, pasti anak-anak nanti kalau sering di sekolah, kalau anak yang menangkap, dia akan memperlakukan di sekolah juga di rumah kayak gitu yang diajari gurunya. Lumah, kata guruku itu aku harus antri, harus cuci tangan dulu sebelum makan. Nah, nanti kalau biasanya kita di luar, kita antri beli tiket atau beli es krim, nanti anak-anak akan kebiasaan. Contohnya seperti itu. Tapi kalau nggak tahu lagi, kalau di rumah juga orang tuanya beda memperlakukannya. Nah, kita juga kurang tahu ya, karena di sekolah kita waktunya cuma 4 jam atau 3 jam, di rumah kan bisa lama gitu loh. Gimana Bu Setiarini? Kalau dengan perjanjian tertulis Bu Rini antara Setia, guru dan Setiarini. Halo. Ini Bun, kalau dengan perjanjian tertulis antara guru dan siswanya itu, apakah juga termasuk dalam cara menerapkan modifikasi perilaku untuk anak? Tertulis, pakai materai tak Bu? Nggak pakai ya. Kalau tertulis ya biasanya, ya apa Bu? Biasanya kenapa? Termasuk modifikasi perilaku ya. Oh iya. Nah, ya kan ya biasanya kan kita kan ada ini ya, aturan bermain. Itu ya kalau anak yang bisa baca ya Bu ya. Kalau yang nggak bisa baca ya kita otomatis kan nggak sesuai dengan anak. Lihat anak-anak tulisannya kan nggak tahu. Jadi kita dengan kata-kata
atau ucapan atau tindakan ya. Karena kalau yang TKA atau KB kan nggak tahu ya tulisannya. Tapi kalau yang TKB kemungkinan yang sudah semester 1 atau semester tengah ya, 2 lah, awal-awal itu ada yang sudah bisa baca meskipun enggak lancar ya. Kalau semester 2 kan sudah siap SD, sudah bisa baca lah, kita baru mengikuti yang perjanjian tertulis itu mungkin anak-anak udah tahu. Tapi lah untuk KB, untuk TKA yang masih masuk, nah itu mungkin kita dengan timburannya itu. Dan nanti kita juga harus dengan cara menunjukkan simbolnya, gambar-gambarnya, mungkin anak akan tahu ya. Oke, terima kasih ya. Ya, Bu Teti, terima kasih. Sama-sama. I love you cintaku. Terima kasih. Monggo lanjut. Nggak ngantuk ya Bu ya. Aku juga mau dicinta-cinta. Monggo. Aku ya melak lek Bu dicinta. Niswa, Bu Indah. Monggo Bunda. Baik Bunda, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bunda, apa terdengar suara saya? Dengar Bu Iya, Indah. terdengar Bu Indah. Yang mau saya tanyakan itu Bu, apa sih manfaatnya kerjasama antara guru dan orang tua dalam modifikasi perilaku pada anak itu Bu? Oke, baik Bu Indah. Oke, Bu Emi. Bu Emi belum muncul ini dari tadi. Tapi sudah masuk Bu Emi, Bu. Oke, iya. Bu Teti. Bisa dibantu? Ujian? Monggo Budian. Saya tak nutup sego Nggih, Budian. kalau jawab nggih. Ambek ngomong soalnya. Nggih, saya jawab nggih Bunda. Apa manfaat kerjasama antara guru dan orang tua nggih Bu Indah nggih? Kerjasama antara guru dan orang tua ialah membantu menciptakan pembinaan perilaku yang konsisten antara di rumah dan di sekolah. Seperti guru dan orang tua sama-sama mengajarkan anak untuk mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan, atau kalau dia mau sesuatu bisa minta tolong gitu loh Bunda. Jadi kita terapkan juga di rumah juga di sekolah, tapi karena keseringan kan di rumah Bunda. Anak lebih banyak waktu di rumah, jadi lebih banyak sama orang tua. Jadi itu ya Bunda ya, kerjasama antara guru dan orang tua itu harus konsisten seperti itu ya Bunda ya. Nggih. Kalau di sekolah kan cuma aja. Iya. Kelamaan di rumah Bunda. Jadi sebenarnya yang paling banyak kan sama orang tua. Nggih Bu Dian, terima kasih atas jawabannya Bu Dian. Sama-sama Bu Indah. Monggo Bunda, jika ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada, saya ini kan ke bulan. Aman, Bunda-bunda? Aman ya? Aman Bu. Aman Jaya Sentosa itu. Aman. Enforcement ini kan udah berkali-kali ya kita bahas, karena dari kelompok ke kelompok materinya kan saling terkait ya Bunda. Iya Bu Bulan. Betul, ya. Iya Bu. Oh, tadi. Nah, coba diulang lagi Bunda, beda reinforcement sama punishment apa? Reinforcement negatif ya, sama punishment itu apa? Sekarang diam semua.
Ayo, nggak usah takut salah, Bunda. Kalau nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, kan? Ayo. Monggo, Bunda Ririn, Bunda Ya, Indah. Ibu. Terima kasih, Bulan. Kalau punishment itu menghentikan perilaku buruk dengan cara memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Kalau reinforcement negatif, meningkatkan perilaku yang baik dengan cara menghilangkan sesuatu yang tidak nyaman bagi anak. Kata kuncinya, Bunda, menghilangkan atau ada kata kunci yang lain? Jangan sama dengan punishment. Meningkatkan perilaku yang baik, Bunda, Bulan. Ya, tadi kan sudah meningkatkan perilaku yang baik melalui apa? Menghentikan atau menghentikan sesuatu yang tidak baik. Tadi kan kalau punishment menghentikan dengan cara yang tidak menyenangkan ya. Ya. Kalau reinforcement negatif ini sudah baik dengan mengingatkan aja, Bulan, tidak memberikan hukuman. Coba cari lagi. Coba dibaca lagi. Nah, bunda-bunda, jadi gini ya. Kalau punishment kita ketahui bersama, kita kan harus menghentikan perilaku yang tidak sesuai dengan target kita atau perilaku yang kita anggap tidak baik, ya, dengan cara memberikan punishment dengan cara itu mengurangi apa? Mengurangi hal-hal yang menyenangkan buat anak kan. Bukan dengan hal fisik, tapi hanya dengan hal-hal yang menyenangkan bagi dia kita kurangi sehingga kita bisa menghentikan perilaku yang menurut kita itu tidak sesuai dengan target atau perilaku yang menurut kita tidak baik. Ya, tapi belum tentu menurut anak-anak itu kan tidak baik ya, Bunda. Jadi kita harus selalu melihat dari sisi kita yang akan memodifikasi perilaku dari anak. Nah, sebaliknya kalau reinforcement negatif, dia bukan menghentikan, tapi dia hanya mengurangi saja beban. Nah, udah ada yang ingat. Mengurangi beban aturan-aturan yang kita berikan untuk anak. Jadi, contohnya, misalnya nih, anak-anak itu di kelas mereka sudah bisa merapikan mainannya sendiri, misalnya. Nah, kan kita mau meningkatkan perilaku yang baik itu kan. Nah, berarti kita mengurangi, misalnya kita memberikan aturan sebelumnya bahwa bagi mereka yang tidak bisa merapikan mainannya, maka akan ada kegiatan tambahan misalnya setelah kelas misalnya. Tapi bagi yang sudah mereka bisa pulang. Nah, bagi anak-anak ini yang sudah bisa merapikan mainannya, berarti kita mengurangi aturan tadi. Oh ya, berarti kalian hari ini bisa pulang, tidak ada kegiatan tambahan. Nah, seperti itu ya, Bunda. Jadi mengurangi beban rules untuk reinforcement negatif. Kalau punishment, kita mengurangi hal yang menurut mereka menyenangkan. Seperti minum ice cream, main game, ya, atau main di luar bersama teman-temannya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita kurangi. Paham, Bunda-bunda? Jadi konteksnya beda ya. Ya, Bulan. Oke.
Ya, jadi keywordnya adalah kalau reinforcement negatif mengurangi aturan ya, aturan yang membebani anak. Ya, kalau punishment adalah mengurangi hal yang anak anggap menyenangkan. Ya, begitu ya Bunda. Baik Bulan. Ya, oke baik. Bunda-bunda semuanya, saya pikir ini sudah jam 3. Saya punya jadwal untuk berbagi takjil hari ini di depan UNESA. Ya, 3:30 saya harus ada di sana. Jadi kita akhiri meeting kita lebih awal ya Bunda. Tidak ada lagi pertanyaan ya lanjutan. Terima Nah, kasih Bu Bulan. Terima kasih Ini Bulan. oke, baik bunda-bunda semuanya. Minal aidin wal faizin. Selamat berlibur, selamat menyambut hari raya Idul Fitri. Terima kasih. Terima kasih Bu Bulan. Terima kasih. Love you Bu Lemahnya. Lope. Masa ini Bintang 5. Aku mau pergi ke hotel bintang 5 buber. Ikut. Kayak Gojek kayak. Bintang 5. Kayak Gojek bintang 5. Beri bintang 5 ya, Bu. Bintang 5. Sabar ya Bu Teti, Bu Niswa. Kasih lope-lope. Rezekimu hari ini. Cuma sebentar, Butet. Sama kelompoknya Bu RT. Iya, bintang 5 kan? Iya saya. Apa sih senggarai bintang 5 mau siapa sih? Jadi ku Logistik iku kan matane holistik. Wonge dhewe kok jelasno karepe bintang 4, kebablasan bintang 5. Ngono ta. Masa makalah anu Mari ngono Bu, Setiarini tercinta. Hari ini setia sekali. Ada tertulis materai barang mau iku apa Butet? Setiap hari ini ngomong tertulis ya, kayak perjanjian nih udah. Perjanjian tertulis kan Kak. Karuane aku gak ngajar. Perjanjian pranikah. Perjanjian materai tuturan nah. Pranikah. Bu, setia Ayo, sekali masak. perjanjian. Anu ya Bu Teti, aku gak ngajar, wajar ngomong bintang 5. Bawang sampean iki ngajar nang kelas bintang amat gak bintang 7. Bintang 7. Sampai bales sih grup. Sampai bales sih grup. Waduh. Iya puyer. Puyer bintang 7 lara untul lara ndas iku. I love you Bu Teti, logistik bintang 5-nya sudah aku beri. Lope. Efek malam minggu apa? Efek malam minggu iku wis dadi ambyar. Iya, delana. Logistik wis ambyar lho. Masak. Aduh. Buruli. Masak. Berisik Buruli ku. Buruli obraan. Ngobras sabene Bu Yuyun. Jahit. Di samping jahit. Oh, iya. Sakna Bu Niswa iki Bapak ganteng ketok. Ruling jahit baju lebaran paling. Timbangannya tuku ya? Aduh. Ya, Bapak ganteng ketok. Weh.
Happy birthday Bu Mira, ditunggu undangan makannya di rumah. Kan di Bu Mira ono enggak? Kono wis metu. Wis metu wonge wis metu. Iku lho sakno Bu RT celuk-celuk Emi gak ono sing nyaut Emi ku kurang ajar kok pancene. Cek sulam Bu, irung, Pak. filler. Ane lo mesti gak gelem ya, aku gemes aku sesi itu. Filler ya filler. Sabar Kebagian Bu makalah, gak gelem. Kebagian Kakak ganteng. gelem. Oh, HR rek, kekno rek. Mari tahu. Tapi ku sih biasa nih. Ayo kamu kasih anu. Anake mule Enggak iso gawe makalah. Iso. Dicelatu Bu Yuyun kon gawe makalah. Ya saya kok, aku kon bantu bagas tak balas. Makalah bahasa Inggris. Emi, bapak sing gawe si Emi. Nanti Emi iki. Kene. Filler anu lambene di filler makan gak iso ngomong. Oh, disulam ta lambene mangkane Plastiknya sapa, Tet? Plastik es lele itu lho paling. Plastik iya es krim.